Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada mata kuliah Kebijakan Ekonomi dalam Pembangunan. Materi kita pada kesempatan ini yaitu mengenai neraca pembayaran, utang negara-negara dunia ketiga, dan kontroversi stabilitas makroekonomi. Jadi materi kita itu terkait dengan topik kita sebelumnya, yaitu mengenai perdebatan industrialisasi promosi ekspor, industrialisasi substitusi impor, dan integrasi ekonomi. Konsekuensi negara-negara berkembang melakukan industrialisasi, maka akan membawa negara-negara berkembang tersebut dalam konteks perdagangan internasional dan juga dalam konteks transaksi keuangan internasional. Karena nanti produk-produk yang dihasilkan dari industri yang dia bangun akan diekspor ke luar negeri. Demikian juga kebutuhan-kebutuhan bahan-bahan baku, mesin-mesin, ya, komponen-komponen untuk membangun industrinya itu juga akan tercatat di dalam catatan neraca pembayaran internasional. Nah, gitu. Jadi disinilah kita akan mempelajari bagaimana implikasi dari negara-negara berkembang melakukan industrialisasi dan bagaimana konsekuensi negara-negara berkembang dalam konteks perdagangan internasional. Nah, jadi hal itu akan tercatat di dalam neraca pembayaran internasional. Apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran adalah catatan atau dokumen yang sistematis yang mengikhtisarkan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk satu negara dengan penduduk negara lain selama satu periode tertentu. Jadi di sini ada beberapa istilah yang harus digarisbawahi. Pertama adalah catatan yang sistematis. Jadi maksud sistematis di sini adalah di situ ada pengelompokan-pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya transaksi ekspor dicatat sendiri, dibedakan dengan transaksi impor. Transaksi barang dicatat sendiri, dibedakan dengan transaksi jasa. Ya. Kemudian transaksi modal dibedakan dengan transaksi perdagangan, dibedakan dengan transaksi jasa, dan sebagainya. Kemudian di sini yang dicatat adalah transaksi antara penduduk suatu negara dengan negara lain. Jadi pengertian penduduk di sini itu bisa pemerintah, bisa perusahaan, bisa lembaga, ya, antara satu periode tertentu. Ada dua macam transaksi dalam neraca pembayaran. Yang pertama adalah transaksi debit, yaitu transaksi yang menimbulkan kewajiban bagi negara itu untuk melakukan pembayaran pada negara lain. Contohnya adalah semua transaksi impor. Indonesia mengimpor mobil misalnya dari Jepang, maka itu akan dicatat di dalam transaksi debit, ya, karena menimbulkan kewajiban. Kemudian yang kedua adalah transaksi kredit, yaitu semua transaksi yang menimbulkan hak untuk menerima pembayaran. Contohnya adalah semua transaksi ekspor. Jadi misalnya Indonesia mengekspor kelapa sawit misalnya ke Amerika, maka itu dicatat di dalam transaksi kredit. Nah, saudara sekalian, ini adalah contoh dari komponen neraca pembayaran Indonesia, ya. Jadi di sini neraca pembayaran itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah komponen neraca transaksi berjalan. Namanya dalam istilah bahasa Inggris namanya current account. Kemudian yang kedua adalah neraca modal, yang ketiga adalah net errors and omission, dan yang keempat adalah cadangan dan item-item lainnya. Neraca transaksi berjalan itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yang disebut dengan neraca perdagangan. Ini mencatat semua transaksi barang saja, baik ekspor maupun impor. Kemudian yang kedua adalah neraca jasa, mencatat semua transaksi jasa, baik ekspor maupun impor. Kemudian neraca transaksi pendapatan dan transfer luar negeri. Kemudian komponen yang kedua yaitu neraca modal. Itu mencatat semua transaksi modal dan keuangan. Baik itu hutang luar negeri, ya, investasi langsung, dan sebagainya. Nah, sekarang apa permasalahan yang
dihadapi dalam transaksi, dalam neraca pembayaran. Jadi ada beberapa permasalahan dan kebijakan dalam mengatasi defisit neraca pembayaran. Yang pertama itu adalah bagaimana negara-negara berkembang itu mendorong ekspor ya untuk meningkatkan jumlah penerimaan devisa. Dan di sisi lain bagaimana mengendalikan impor untuk mengurangi penggunaan devisa. Karena jumlah cadangan devisa itu menunjukkan kemampuan ekonomi satu negara untuk membiayai pembangunan. Dan itu diperoleh melalui kegiatan ekspor yang tercatat di dalam neraca transaksi berjalan. Nah, strategi industrialisasi promosi ekspor itu merupakan upaya untuk bagaimana meningkatkan penerimaan devisa. Sedangkan strategi industrialisasi substitusi impor itu merupakan upaya negara-negara berkembang untuk menghemat devisa. Meskipun dalam jangka pendek kebutuhan impor itu perlu untuk kepentingan pembangunan sendiri. Nah, defisit neraca transaksi berjalan diatasi dengan bagaimana mendorong surplus pada neraca modal. Dalam bentuk bagaimana bisa menarik investasi asing langsung, PMA, atau melalui investasi di pasar modal, investasi portfolio. Nah, solusi terakhirnya adalah bagaimana bisa memperoleh pinjaman, terutama pinjaman lunak dari lembaga resmi. Ini sebagai upaya untuk mengatasi defisit pada neraca transaksi berjalan. Nah, tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang mengenai defisit neraca transaksi berjalan ini karena apa? Karena mereka mengandalkan ekspor komoditas primer yang nilainya itu mengalami penurunan. Di samping juga negara-negara maju itu mereka melakukan proteksi. Nah, upaya untuk terus mendorong ekspor itu dilakukan dengan melakukan devaluasi mata uang domestik atas mata uang asing. Agar supaya ekspor negara-negara berkembang itu terus meningkat. Nah, untuk mendapatkan surplus neraca modal, maka tadi sudah saya jelaskan, itu upayanya adalah menarik investasi asing langsung PMA atau melalui investasi portfolio sehingga modal itu bisa masuk ke negara-negara berkembang sebagai upaya untuk digunakan untuk menggerakkan perekonomian di negara itu. Nah, termasuk upaya untuk memperoleh pinjaman dari negara-negara lain. Demikian materi kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.